Terbitnya surat telegram Panglima TNI terkait prosedur pemeriksaan dugaan pelanggaran hukum prajurit TNI yang harus melalui komandan yang memicu polemik di masyarakat. Pengamat pun khawatir surat telegram itu bisa menjadi intervensi dalam proses penegakan hukum para anggota TNI. Lalu benarkah telegram Panglima yang keluar di era Marsikal Hadi Cahyanto akan menjadi jurus kebal hukum bagi tentara? Untuk membedahnya, kami akan bahas pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi P3, dan juga Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Bang Saifullah Tamliha, Bang Usman Hamid, apa kabar? Selamat malam. Baik. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Malam ini kita coba mau membahas soal telegram Panglima yang belakangan menjadi perdebatan. Saya ingin ke Bang Usman Hamid. Bang Usman, sebetulnya telegram Panglima ini kalau kita melihat substansinya tidak ada yang baru ya tampaknya. Karena ini kemudian dianggap sebagai pengingat saja begitu dari tata cara peradilan militer. Tapi kemudian ini menjadi perdebatan. Persisnya apa sih yang dipersoalkan atau yang dikhawatirkan Bang Usman? Ya, sebenarnya yang dikhawatirkan adalah adanya pembeda-bedaan di dalam proses hukum. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan misalnya di dalam pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, proses pemeriksaan seseorang dalam hukum atau di dalam hukum acara diatur dalam hukum acara pidana, misalnya untuk kasus-kasus pelanggaran hukum pidana. Nah, dalam hal itu, penegak hukum, kepolisian misalnya, berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana tanpa tebang pilih, tanpa melihat latar belakang atau status dari warga atau orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana. Saya mengerti kalau misalnya surat telegram itu menyebutkan bahwa ada misalnya proses pemanggilan oleh aparat kepolisian yang keliru atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan itu memang hal yang sering dialami oleh warga masyarakat biasa. Tetapi sebaiknya bukan dengan cara merusak prosedur hukum acara, melainkan menggunakan prosedur hukum acara yang ada, misalnya memanfaatkan proses pra-peradilan, seandainya pemanggilan itu bermasalah atau penangkapan itu bermasalah, penahanan itu bermasalah, dan seterusnya. Atau misalnya bisa dilaporkan ke lembaga-lembaga yang memang telah dibentuk untuk menerima keluhan atau laporan semacam itu, misalnya Kompolnas atau Komnas HAM atau Ombudsman. Jadi di dalam proses penegakan hukum di negara hukum Indonesia, Republik Indonesia, maka setiap warga negara memiliki kepatuhan yang sama pada hukum yang sama dalam kedudukan yang sama. Nah, ini yang sebenarnya menjadi dasar pertimbangan kenapa muncul kontroversi dan muncul keberatan di kalangan misalnya masyarakat sipil. Oke, Bang Usman, bagaimana kemudian dengan jawaban dari Panglima TNI bahwa selama ini sudah berjalan seperti itu, memang sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Memang ini kemudian hanya mengadopsi dari telegram ini, kemudian hanya sebagai reminder saja bahwa ujungnya kan pangkalnya tetap ada di Undang-Undang militer itu, Bang Usman. Artinya ini sudah berjalan seperti biasanya. Ya. Kalau rujukannya justru kembali ke Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, justru malah menjauh dari semangat reformasi TNI yang telah digariskan di dalam TAP MPR tahun 2000 dan juga Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 3 tahun 2002 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan Undang-Undang TNI tahun 2004, di mana di sana ditegaskan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada jurisdiksi peradilan umum. Anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer atau hukum militer tunduk pada jurisdiksi peradilan militer. Nah, Undang-Undang Peradilan Militer yang tahun 1997 itu sebenarnya tidak seperti itu persisnya, tetapi lebih pada apa yang dikenal sebagai kewenangan ankum atau atasan yang berhak menghukum. Jadi kalau ada kesalahan anggota TNI, maka atasanlah yang berhak menghukum. Nah,
ketentuan ini juga ditambah lagi dengan ketentuan atau mekanisme perwira penyerah perkara di dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Nah, dua mekanisme internal militer semacam ini dalam pengalaman di masa lalu dianggap tidak lagi sesuai dengan semangat negara hukum, persamaan warga negara di hadapan hukum, sehingga hendak direformasi, hendak direvisi, namun revisi terhadap undang-undang itu berkali-kali mengalami penundaan. Ya. Pernah ada pencabutan atas ketentuan tersebut, misalnya pada tahun 1999 oleh pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur ketika itu mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan nomor 1 tahun 1999 yang di dalamnya menghapuskan keberlakuan ketentuan atasan yang berhak menghukum, ankum, dan juga perwira penyerah perkara yang dianggap menjadi kendala di dalam proses penegakan hukum. Jadi kalau kembali ke Undang-Undang tahun 1997, justru kita mundur. Untuk apa kita membuat Undang-Undang tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang TNI tahun 2004, kalau kita harus mundur lagi ke belakang. Justru yang diperlukan adalah perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1997. Dan ini pekerjaan rumah pemerintah dan DPR yang belum juga dilakukan. Oke, nanti kita bicara lebih dalam soal revisi undang-undang tersebut. Tapi saya masih mau ke Anda, Bang Usman. Definisi keterangan kewenangan ankum itu menurut Anda berbeda ya dengan frase melalui komando satuan yang kemudian tertulis dalam Telegram, atau justru Telegram ini kembali menguatkan seolah-olah kemudian juga ada perlakuan khusus? Ya, semangat untuk memberikan perlakuan khusus sama. Tetapi itu juga belum tentu seperti itu di dalam praktiknya. Kalau misalnya ada kesan bahwa Telegram semacam itu bisa menghalangi proses hukum, itu tidak keliru. Tetapi asumsinya dalam pandangan itu adalah anggota yang melakukan pelanggaran hukum pidana, lalu ingin dipanggil, tetapi pemanggilan itu harus melalui proses, katakanlah persetujuan di dalam komandan satuannya. Nah, pertanyaan muncul, bagaimana kalau komandannya terlibat di dalam pelanggaran hukum pidana umum? Bagaimana kalau seorang anggota TNI ingin bersaksi apa adanya, yang mungkin merugikan kepentingan hukum komandannya? Nah, itu di situ tidak ada semacam kedudukan yang sama bagi anggota TNI. Jadi jangan dilihat saja sebagai anggota TNI dalam skenario melakukan pelanggaran hukum, tapi bagaimana kalau komandannya melakukan, sementara anggotanya tidak, sementara anggotanya perlu untuk bersaksi. Mekanisme itu bisa mengintervensi independensi proses hukum. Nah, ini yang tentu kita tidak inginkan bersama-sama gitu. Jadi setiap orang pada dasarnya warga biasa, warga sipil atau anggota kepolisian atau anggota TNI atau pejabat atau pegawai negeri sipil, kalau diperiksa dalam proses hukum, kedudukannya sama. Tentu saja ada etika ketika misalnya aparat kepolisian melakukan pemanggilan terhadap seseorang yang bekerja di kementerian tertentu atau misalnya di dinas militeran tertentu untuk memberitahu, katakanlah komandan satuannya atau atasannya. Tetapi bukan meminta persetujuan. Kalau meminta persetujuan itu justru mensubordinasi, merendahkan posisi lembaga penegak hukum yang seharusnya merdeka dari kekuasaan eksekutif, diletakkan di bawah misalnya institusi pemerintahan atau bahkan alat negara seperti institusi keamanan atau institusi pertahanan, dalam hal ini misalnya TNI. Jadi saya kira kita harus jernih melihat masalah ini dalam semangat menegakkan konstitusi di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan segala warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan ingat, dalam sejumlah kasus, anggota-anggota juga mengeluh kalau misalnya terlalu berada di dalam, katakanlah, kendali atasan atau kendali komandan satuan dalam kasus hukum yang melibatkan komandan. Baik, Bang Usman, kita bisa tangkap apa yang menjadi concern dan juga kekhawatiran Anda. Saya coba minta tanggapan Bang Saifullah Tamliha.
Telegram TNI ini, Bang Tamliha memicu perdebatan, ada kekhawatiran tadi disampaikan oleh seperti Bang Usman, intinya kemudian adalah ini menjadi cermin bahwa tidak ada kedudukan yang sama ini dan juga bisa berpotensi ada intervensi independensi proses hukum dari apa yang kemudian ditegaskan lewat Telegram Panglima ini. Anda melihat hal yang sama? Eh, saya melihat hal yang sama. Hmm. Karena sepanjang undang-undang prajurit militer itu tidak direvisi atau tidak dicabut, maka dia tetap sebagai sebuah produk undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah dengan DPR. Nah, sampai saat ini Komisi 1 tidak pernah menerima surat misalnya dari pemerintah untuk merevisi undang-undang prajurit militer itu. Kemudian tidak ada juga inisiatif anggota DPR untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Nah, pemahaman dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua warga negara itu sama kedudukan yang berhukum. TNI juga melakukan peradilan militer terhadap anggotanya yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat sipil. Sudah betapa banyak mungkin tidak dipublikasi dengan baik oleh TNI, berapa banyak anggota militer yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar yang merugikan kalangan sipil, seperti penyerangan terhadap Polsek Ciracas. Nah, sepanjang 80 meter, anggota TNI itu melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang militer. Dan itu kemudian diproses melalui pengadilan dengan melibatkan Pospom Angkatan Darat Pusat yang ada di Angkatan Darat. Nah, dari situ kemudian semua kerugian masyarakat sipil diganti oleh komandan atau kepala staf atau panglima TNI agar tidak mendapatkan kerugian akibat dari tindakan oknum militer tersebut. TNI selama ini tidak pernah membela anak buahnya. Saya tahu betapa banyak kesalahan anggota militer yang berujung kemudian dari hasil pengadilan militer itu dipecat dari dinas militer. Kemudian kita juga memiliki pengadilan konektivitas jika itu berhadapan dengan sipil, bermasalah dengan sipil. Nah, pengadilan konektivitas itu terdiri atas 2 orang hakim dari militer, pengadilan militer, dan 1 orang dari pengadilan negeri. Nah, kedudukan samanya di dalam hukum Undang-Undang Dasar itu jangan diterjemahkan secara sempit. Dan kemudian semua kesalahan anggota militer kemudian harus dibawa ke sipil. Sebab TNI memiliki standar sendiri bagi anggota TNI, oknum TNI yang melakukan tindakan yang berhubungan dengan masyarakat sipil. Oleh karena, tapi sampai sekarang pengadilan konektivitas itu sepertinya belum berjalan dengan baik, sehingga menurut saya telegram Panglima TNI itu harus diterjemahkan bahwa TNI tentu akan memproses anggotanya dan melakukan tindakan dengan kaedah-kaedah hukum militer terhadap seluruh anggota TNI. Oke, Di baik. pemahaman kedudukan secara hukum itu oknum TNI atau militer itu juga diproses secara hukum. Jadi bukan kemudian dimaknai bahwa semua sama di depan hukum itu hanya pengadilan sipil yang memiliki kewenangan untuk mengadili semua perkara. Jadi sepanjang undang-undang tentang prajurit militer itu tidak dicabut, maka telegram Panglima TNI itu tidak perlu dipertanyakan. Oke, jadi Anda melihat telegram TNI ini, telegram Panglima ini masih sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 31 yang tadi sudah kita bahas. Tidak ada yang perlu dipersoalkan, Bang Saifullah?
tidak ada yang perlu dipersoalkan. Memang pada akhir masa jabatan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, ada sebuah perkara yang diselidiki oleh KPK, yaitu pembelian helikopter VVIP AW102 yang kita beli dari negara Eropa. Namun demikian, setelah Panglima TNI berganti, kemudian Marskal TNI Hadi Cahyanto yang sekarang sudah purnawirawan terhitung 1 Desember yang akan datang, itu menegaskan kembali sesuai dengan Undang-Undang Prajurit Militer yang diterbitkan tahun 1997 itu. Jadi tetap saja mereka diproses di internal TNI. Saya yakin sebenarnya perlu juga TNI itu membuka secara transparan pengadilan militer yang sedang berlangsung untuk memeriksa anggota-anggotanya, sehingga publik mengetahui bahwa walaupun dia seorang militer, dia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, dalam hal ini hukum peradilan militer. Oke, baik. Bang Saifullah, kita break dulu ya, Bang Usman. Tapi setelah ini mungkin kita juga akan bahas ini, Bang Saifullah. Banyak yang kemudian sejak awal menginginkan atau mendesak agar ada reformasi militer, terutama Undang-Undang 31 yang tadi sudah banyak kita bahas. Tadi Anda mengatakan selama undang-undangnya masih berlaku, ya memang itu yang kemudian menjadi acuan utamanya. Tapi menurut Anda apakah memang perlu undang-undang ini harus direvisi, harus direformasi sehingga bisa lebih transparan lagi peradilan yang kemudian dilakukan kepada anggota TNI atau tidak sebetulnya? Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Newscast. Saya mau ke Bang Usman lagi. Bang Usman, ada beberapa poin tadi yang menjadi catatan dari Bang Saifullah Tamliha Komisi 1, tapi paling tidak pandangannya agak berbeda ini dengan apa yang Anda sampaikan. Misalnya kemudian Telegram TNI tidak perlu dipermasalahkan, dan selama ini pun TNI belum pernah membela anggota yang melanggar pidana. Ada yang ingin Anda tanggapi, Bang Usman? Ya, pertama sebenarnya tadi Pak Tamliha menjelaskan bahwa soalannya memang tidak ada revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer. Dan itu karena pertama pemerintah tidak pernah mengajukan ke Komisi 1, dan di sisi lain DPR juga tidak pernah mengajukan undang-undang atau rancangan undang-undang inisiatif DPR. Berbeda halnya dengan periode 2004-2009 ketika anggota-anggota Dewan itu mengajukan RUU inisiatif untuk mereformasi sistem peradilan militer dengan merevisi Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang pengadilan militer. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah misalnya anggota TNI tidak ada yang pernah membela anggota TNI-nya dalam proses hukum? Saya kira tadi Pak Tamliha juga menyebutkan kasus yang paling gamblang yang juga pernah diikuti oleh masyarakat melalui perkembangan media massa, yaitu kasus Ciracas, penyerangan kantor Polsek di Ciracas. Belum lagi kasus lainnya. Saya bisa sebutkan misalnya pernah di Papua ada kasus pembunuhan yang melibatkan anggota TNI ketika anggota TNI-nya hendak diperiksa, misalnya ada perlawanan. Atau misalnya ada upaya untuk menghalang-halangi. Termasuk juga ketika ingin mengidentifikasi kendaraan mobil yang hendak diperiksa secara forensik, secara ilmiah oleh pihak kepolisian, tetapi berada di misalnya camp militer atau berada di markas militer. Nah, hal-hal semacam itu menyulitkan proses hukum. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Panglima dan juga Kepala Staf Umum atau pimpinan TNI pada umumnya adalah memastikan bahwa siapapun anggota TNI yang katakanlah tersangkut masalah hukum tanpa melihat latar belakang peristiwanya atau tanpa melihat kepangkatannya atau jabatannya harus diserahkan kepada proses hukum. Jadi justru yang kita tunggu dari kebijakan TNI adalah mendorong kerjasama yang lebih positif dengan institusi-institusi penegak hukum, termasuk juga kelembagaan hak asasi manusia seperti Komnas HAM yang kerap kali memerlukan keterangan dari anggota TNI terkait dengan suatu peristiwa pelanggaran HAM. Atau ketika pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta di bawah Menko Polhukam dalam kasus pembunuhan seorang pendeta di Intan
bukan dari anggota TNI. Mereka terbang ke Intan Jaya, dan kalau seandainya sampai di sana, katakanlah harus kembali untuk meminta proses perizinan kembali, itu kan saya kira menambah proses yang lebih rumit di dalam penegakan hukum. Padahal prosedur hukum acara, prosedur hukum pemeriksaan telah dituangkan secara tegas di dalam hukum acara pidana. Kalau ada keberatan atas klausul-klausul dalam hukum acara pidana, mari kita sama-sama ubah. Dan kami juga dalam posisi yang ingin mengubah misalnya hukum-hukum acara di dalam KUHP kita, termasuk juga besarnya wewenang-wewenang kepolisian di dalam sejumlah kewenangan penyidikan. Nah, dalam hal ini saya kira Telegram menegaskan bahwa ada pemeriksaan atau ada katakanlah pemanggilan yang selama ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bukan berarti kemudian TNI atau pimpinan TNI membuat aturan sendiri, tetapi justru menyampaikan katakanlah kepada Presiden sebagai atasan Panglima untuk kemudian melakukan mendorong Kapolri melakukan perbaikan, misalnya kalau itu menyangkut peran kepolisian, atau kalau itu menyangkut peran kejaksaan kepada Jaksa Agung. Kalau itu tentang hukumnya, ya hukumnya yang harus dirubah. Dan disinilah peran Komisi 1, khususnya untuk urusan pertahanan, urusan militer, urusan luar negeri, dan juga Komisi 3 untuk urusan penegakan hukum, keamanan, dan juga kepolisian mengambil peran. Gitu. Jadi saya kira bukan dengan menambah aturan baru, melainkan menegakkan aturan yang ada. Dan terakhir saya ingin katakan bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana militer pun sebenarnya kalau kita baca lebih detail lagi hukum acaranya, itu masih menempatkan otoritas peradilan umum lebih tinggi. Gitu. Misalnya ada satu kasus yang katakanlah sulit untuk menentukan jurisdiksinya kemana, antara Menhan katakanlah dengan Panglima Angkatan Perang dalam istilah undang-undang yang lama, atau Panglima TNI dalam istilah undang-undang yang baru, berbeda pandangan, maka cara mengukurnya adalah peristiwa itu merugikan kepentingan pihak mana yang paling besar. Kalau kepentingan umum, maka dia harus dibawa ke dalam jurisdiksi peradilan umum. Kalau kepentingan yang paling dirugikan misalnya militer, terjadi dalam sanksi militer, maka dibawa ke dalam jurisdiksi peradilan militer. Itu konstruksi hukum acara dalam peradilan militer. Tetapi di dalam Undang-Undang TNI yang baru tahun 2004, termasuk juga sebagai turunan dari TAP MPR nomor 7 tahun 2000, itu menegaskan bahwa anggota TNI tunduk pada jurisdiksi peradilan umum ketika misalnya melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Sama seperti warga biasa, sama seperti saya, sama seperti Anda, Bung Renhat, sama seperti Anda, Pak Lihat. Kita semua punya kewajiban untuk patuh di hadapan hukum dan punya hak juga untuk diperlakukan yang sama di hadapan hukum. Termasuk anggota-anggota TNI di tingkat bawah yang berpangkat rendah. Mereka juga punya hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dalam menghadapi proses hukum, mereka juga punya keleluasaan, punya kemerdekaan untuk mengambil sikap terkait dengan proses keadilan atau proses keadilan. Baik, Bang Usman. Jadi menurut Anda dalam jangka waktu terdekat begitu ya, ini menurut Anda direvisi, dicabut atau diapakan Telegram ini? Dan dalam jangka panjang harus seperti apa? Harus revisi Undang-Undang TNI? Saya kira harus dicabut Telegram itu. Dan dalam waktu yang segera sebenarnya pemerintah dan DPR harus melanjutkan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, yaitu revisi Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan militer. Oke. Bang Saifullah Tamliha, tanggapan dari Anda, DPR harus merevisi Undang-Undang 31 tentang peradilan militer? Saya rapat internal kemarin, belum ada pemikiran dari Komisi 1 untuk mengajukan hak inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang nomor 31 tahun 1927 tentang pengadilan militer itu. Alasannya apa? Ya, saya tidak mau halo? Ya, belum ada inisiatif itu kenapa? Yang pertama, pemerintah tidak menyampaikan revisi tersebut. Kemudian yang kedua, DPR sampai saat ini masih memandang bahwa undang-undang peradilan militer, kemudian undang-undang tentang TNI itu sudah cukup memadai melalui proses yang panjang. Pada intinya adalah saya pahami dari Pak Usman Hamid bahwa tuntutan reformasi itu salah satunya adalah bagaimana TNI itu kembali ke barak,
dia tidak melakukan dua fungsi seperti dua fungsi ABRI, dia betul-betul berkotak di dalam pertahanan negara, kemudian TNI tidak boleh lagi melakukan politik praktis di lembaga legislatif bagaimana yang terjadi pada era Orde Baru di zaman Presiden Soeharto. Nah, sampai saat ini Komisi 1 masih memandang bahwa koridor yang sudah ada itu sudah lebih daripada cukup. Dan jika ada masyarakat yang ingin mengajukan saran dan usul kepada kami Komisi 1 untuk merevisi undang-undang tersebut, tentunya kami akan melihat naskah akademik yang sebagai alasan untuk melakukan terhadap revisi baik undang-undang tentang pengadilan militer maupun undang-undang tentang TNI. Baik, Bang Usman, tanggapan Anda? Sebenarnya kalau dikatakan bahwa undang-undang pengadilan militer tahun 97 masih selaras dengan undang-undang TNI di tahun 2004 atau masih katakanlah dianggap cukup, itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Karena justru dengan undang-undang tahun 2004 tentang TNI yang merupakan turunan dari TAP MPR nomor 7 tahun 2000, maka undang-undang pengadilan militer tahun 1997 itu harus direvisi. Dan itu pernah masuk di dalam prolegnas. Bahkan sampai tahun 2014 itu masih masuk di dalam prolegnas pemerintah dan DPR. Baru tahun 2015 kemudian undang-undang pengadilan militer yang rencananya akan direvisi itu kemudian hilang dari prolegnas. Nah, di sini kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya Komisi 1 DPR kurang memiliki prioritas di dalam melanjutkan reformasi di sektor pertahanan, khususnya TNI, di dalam kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang kita masih perlukan sebagai turunan dari Undang-Undang TNI tahun 2004 dan juga Undang-Undang Pertahanan. Misalnya kita masih memerlukan Undang-Undang Tugas Perbantuan. Kita juga masih memerlukan misalnya Undang-Undang Revisi Peradilan Militer. Kita mungkin masih perlu membicarakan kembali perlu tidaknya membentuk Dewan Keamanan Nasional sebagai koreksi terhadap Dewan Pertahanan Negara yang ada di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara untuk menetapkan garis-garis besar pertahanan negara atau garis kebijakan strategis pertahanan negara di masa depan dan memproyeksikan peran TNI, postur TNI di dalam kerangka pertahanan negara yang lebih modern, lebih berorientasi keluar. Nah, kembali ke Undang-Undang Peradilan Militer, saya kira ada banyak faktor, dan salah satu faktor yang menjadi kendala sebenarnya adalah kebuntuan ketika merumuskan hukum acara yang baru dalam proses pemeriksaan di peradilan atau di kepolisian. Apakah misalnya penyidiknya ketika memeriksa dugaan peristiwa pelanggaran hukum pidana oleh anggota TNI adalah polisi penyidiknya. Nah, ketika itu ada semacam resistensi dari Kementerian Pertahanan di masa itu dan menolak untuk adanya katakanlah kewenangan polisi sebagai penyidik terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Nah, penolakan itu sebenarnya mencerminkan pandangan yang lama dan sempat ada keinginan untuk membangun kompromi dengan membuat penyidik gabungan penyidik polisi dan penyidik TNI sehingga tidak ada perasaan yang direndahkan di dalam anggota TNI. Nah, saya kira ini adalah kesalahan-kesalahan dalam memahami hukum di mana kedudukan setiap orang seharusnya diberikan kedudukan yang sama. Kalau ada pelanggaran hukum oleh kepolisian, anggota kepolisian ya harus kita perbaiki, harus kita benahi. Tapi bukan berarti kemudian kita menciptakan mekanisme sendiri di dalam sistem kelembagaan kita sendiri. Baik. Bang Tamliha, singkat saja dari Anda. Ini sudah menjadi perdebatan di ruang publik meskipun ada dua pandangan yang berbeda. Bagaimana kemudian menyikapi ini? Sepanjang badan legislasi DPR dan Komisi 1 tidak melakukan upaya untuk revisi itu, maka Undang-Undang TNI, Undang-Undang tentang Pengadilan Militer itu tetap berlaku dan kami sebagai anggota DPR memiliki hak inisiatif untuk mengajukan revisi terhadap sebuah undang-undang, termasuk undang-undang militer dan
dan Undang-Undang TNI. Namun demikian sampai saat ini Komisi 1 dan seluruh fraksi di DPR belum ada niat untuk melakukan revisi itu. Kami tetap melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap peristiwa yang menyangkut oknum TNI, sehingga setiap pembahasan yang bersifat tertutup kami bisa menyampaikan masukan-masukan menyangkut tindakan pimpinan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Panglima TNI. Oke, baik. Menarik, ada dua pandangan yang berbeda. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi catatan bagi semua pihak merespon apa yang kemudian menjadi perdebatan karena telegram dari Panglima TNI. Terima kasih banyak Bang Saifullah Tamliha. Terima kasih banyak Bang Usman Hamid sudah berbagi pandangan kepada kami. Selamat malam, sehat selalu. Stefan.